Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya setelah sekian musim, sekian windu, sekian ratusan tahun berlalu, konten podcast di Bambu Kosong kita aktifkan kembali. Sudah hadir semuanya di sini teman-teman. Ada Pak Julian, ada Pak Faisal sebagai eksekutif dari produser dan produser utama kita untuk hadir bareng sama kita di sini untuk ngobrol bareng lagi yang sudah lama mati. Terima kasih sudah datang dari direksi Bambu Kosong, sudah nyempetin waktu. Nah, kali ini agak spesial. Yang tadinya mungkin tamunya tuh kalau cek orang lembur teh ngacapruk wae, sekarang agak serius. Bukan serius-serius amat sih, karena konteksnya tetap ngobrol. Konteks tetap ngobrol. Tapi yang datang kali ini adalah orang yang dikenal di minimal di perumahan Green Adelia. Itu orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena banyak yang di sini ya seperti saya juga ngacapruk wae, anti dengan pendidikan. Nah, ayo kita ngobrol. Sudah datang di sebelah saya, namanya Mas Widi. Ya. Mas Widi, welcome. Panggil Mas, saya curiga dia orang kita nih. Oh, Mas Widi ya? Ya. Benar saya manggilnya Mas atau AA? Boleh AA, boleh Mas. Bebas. Dari logatnya sepertinya tidak cocok dipanggil AA. Pak Mas. Pak Mas campuran Pak Mas, Pak Mas nggak usah ya. Pak Mas. Pak Mas Widi, terima kasih sudah datang Sama-sama. di tempat basecamp Bambu Kosong yang sederhana ini, yang penuh dengan keaslian orang lembur atau orang kampung bahasa kita. Tapi semoga kita di sini bisa ngariung menjaga tali silaturahim minimal di perumahan Green Adelia. Setuju, Mas? Amin. Mas Widi, Oke. sekarang Anda adalah narasumber atau fokus pada dari konten yang kita siarkan di part 6 kali ini. Mas Widi, terima kasih sudah datang sekali lagi. Sama. Perkenalkan diri Mas. Mas Widi itu nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, kalau nama lengkap saya Widi Prasetyo. Widi Prasetyo. Orang Jawa sekali. Saya ingin memastikan kalau Anda kenapa dipanggil sama Bapak Julian, produser kita tuh Pak Mas. Mas, apakah Anda orang Jawa? Tuh. Hah? Kebetulan saya ini dari Banyumas. Wong dewek. Inyong. Wong inyong. Jenengan Banyumas itu pundi, Mas? Ini sekitar di bawah ya. Banyumasnya di Barang. Aji Barang loh, sebelum mau dari sini berarti sebelum Purwokerto. Betul. Berarti Anda masih identik dengan mendoan. Ya. Khasnya itu ini tempe mendoan. Berarti kalau Sama geduk goreng. betul, berarti kalau Masnya kangen mendoan sekarang ada tempat terdekat yaitu Mama Nisa. Betul. Mama Nisa penyelamat kita. Kangen mendoan. Satu hati. Mama Nisa itu suaminya siapa sih? Dia sangat. Anda beruntung Mama Nisa punya suami seperti itu, bisa mengelola jadi mendoan yang disukai orang Banyumasan. Luar biasa ya. Luar biasa. Benar Pak Faisal. Langka orang di Subang Terima kasih. bisa mengatakan. Terima kasih Mama Nisa. Mama Nisa, terima kasih Mama Nisa. Kira Anda kenal atau enggak kenal Mama Nisa kan? Mama Nisa. Saya curiga Anda suaminya. Oh, bukan ya. Teman dekat. Oh, teman kenal lah ya Mama Nisa ya. Oke. Baik lagi ke Mas Widi ya. Mas Wid, Mas Widi orang Banyumasan, Aji Barang. Ngapain Anda pindah ke sini? Kan di sana kan jauh, mungkin perjalanan bisa 4, 5, 6 jam. Ceritanya gimana nih Mas Widi? Kok bisa nyampe ke Subang? Dulunya tuh gimana? Dan udah berapa lama di sini? Saya di Sambil ngopi Mas. Oke. Berarti di Subang itu mulai 2019. 2019. Kisaran bulan Maret. Bulan Bulan Maret. Maret. Awal mula kesini itu diperjalankan Mas. Bukan dia mencari, bukan dia berusaha, tapi diarahkan, dijalankan, diperlangkahkan oleh bos. Bener Mas ya? Bener kan ya? Diarahkan ke sini bener? Apa ada yang ngarahin orang dalam? Anda di sini berarti kalau di dunia pendidikan Anda PNS kan? Iya betul. Yang ngarahkan menjalankan jajan orang dalam. Bapak Anda pejabat ya di Jawa Tengah sana kan? Bukan. Itu bercanda aja. Anda tidak mau itu kan? Itu yang Betul. Itu buat saya nggak enak. Nggak mau kelihatan ngalim tapi nggak mau juga kelihatan belakang. Jadi saya bingung pengen bercandanya Pak.
ceritanya ada rekrutmen CPNS. Oke. Terus tahun 2018. 2018 berarti kurang lebih 6 tahun yang lalu. Berhubung di Banyumas nggak ada formasi untuk jurusan saya, Apa kuliahnya? pendidikan luar sekolah. Oke. Jadi sekolahnya di luar. Berpendidikan tapi anak nongkrong. Oke, terus Mas. Terus di Subang ada formasi. Hmm, Jadi saya daftar gitu ceritanya. Oke. Singkat cerita diterima. Kemudian per 2019 bulan Maret itu mulai Aktif. bertugas di Subang. Singkat cerita seperti itu. Wow. Oke. Berarti Masnya udah aktif di sini dari 2019. Berarti kalau kurang lebih sudah 5 tahun di sini. Betul, 5 tahun. Wih, Masnya sudah menjadi pegawai negeri sipil yang asli Jawa Tengah tapi ditempatkan di Subang. Nah, saya pengen nanya yang tadi saya bilang, saya dengar selentingan dari Pak Julian sama Pak Faisal sebelumnya kita ngobrol di sini, bahwa Masnya itu berkecimpung di dunia pendidikan, pegawai negeri sipil pendidikan. Berarti Anda guru di sebuah sekolah negeri atau swasta atau apa nih Masnya? Oke, kalau untuk istilah pekerjaannya dulu Profesi ya, ya. itu istilahnya pamong belajar. Pamong belajar, bukan pamong praja ya. Kalau pamong praja ini Hah? Siapa? Anda tunjuk siapa tadi? Saya berwirausaha. Oke. nah istilahnya pamong belajar. Terus kalau unit kerjanya itu satuan pendidikan non formal Paham. Terus? SKB itu sanggar kegiatan belajar Jadi dinas di pendidikan, bawah dinas pendidikan. saya baru tahu. Rupanya negara kita tuh di dinas pendidikan fokus juga untuk orang yang non formal Mas ya. Betul, melayani pendidikan di sektor non formal. Indonesia hebat, Subang Jawara. Nah, apa tadi si non formal atau apa tadi istilahnya? Pamong pendidikan, pamong apa? Praja. Pamong belajar. Pamong belajar itu tuh adalah salah satu program dari dinas pendidikan untuk yang pendidikan non formal berarti kayak SMA negeri atau swasta, SMK dan sebagainya Mas ya. Itu kalau formal. Oh, itu SLB Mas ya. Sekolah kebutuhan khusus. Betul. Karena kebutuhan khusus pun salah satu ininya Masnya enggak? Beda ini. Tapi itu memang dari dinas pendidikan juga. Kalau sebelum ke Masnya yang benar loh ya, SKB nih ya. Oh, SLB juga. Sama-sama di bawah dinas pendidikan. Oh, SLB. Jadi kebutuhan khusus juga diperhatikan oleh pemerintah, penonton-penonton sekalian. Apalagi orang yang hanya putus sekolah. Seperti semua orang kayak saya nakal, tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Rupanya kita bisa lari ke Masnya. Nah, saya pengen nanya Mas. Pendidikan non formal untuk orang yang tidak mampu atau yang dulunya tidak minat baru sekarang menyesal untuk melanjutkan dunia sekolah. Itu tuh berarti yang Mas ajar ada juga orang tua Mas. Banyak yang sudah usia bekerja ya istilahnya ya, Wow. usia sekolah lagi. Oke. Banyak yang sudah berumah tangga. Ada juga mungkin seperti aparat desa gitu. Bang ini SKB berarti ada banyak di Subang Mas? Di Subang ada satu. Ada satu. Ada juga yang sejenis SKB itu namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat PKBM. Itu sama kah? Sama juga. Bedanya? Di bawah naungan dinas pendidikan. Bedanya Kalau secara gampangannya ya, kalau SKB itu disamakan dengan sekolah itu ibaratnya sekolah negeri. Oh, swasta Yang dari swasta yayasan, itu, tapi tetap di bawah naungan dinas pendidikan. Dari tampangnya makanya saya tampang baik-baik seperti Bapak Faisal. Amin. Pasti orang walaupun sekarang anda ikut tersesat sih sebenarnya. Mas, kalau yang diajar itu orang-orang yang berhenti sekolah pada saat itu atau tidak di masa dulu dia nggak sempat sekolah, berarti ada nggak yang belajar itu sambil gendong anak? Berarti ada juga ya? Ada. Hah? Serius? Pernah Lansia gitu.
Lansia kalau sejauh ini yang terlalu sepuh enggak sih? Yang paling tua yang Mas ajar. Yang paling tua sampai 30-40. Tapi biasanya itu paket C ya yang setara SMA. Oh, oke. Yang bawa anak loh Mas. Masih ngajar si ibu atau si bapak anaknya. Oh, saya pengen lari-lari. Ada kayak gitu ya? Pernah ada waktu itu kan ujian. Jadi ke situ sama suaminya. Oh, sweet sekali. Oh ini bagi tugas, jadi suaminya ngasuh sementara anaknya. Si istrinya Ya, ujian. istrinya ujian. Kalau misalnya putranya nangis, bisa dijeda dulu nih. Mungkin pengen apa? Nenen atau apa begitu. Jadi unik-unik kalau di ini apa? Peserta didik di SKB pendidikan formal ini. Sih nggak kebayang ya maunya orang tua. Ya berarti tadi ngomong baru ya 30-40 seumuran saya lah berarti lah. Atau Pak Julian 30 tahun. Bayangin syukur kami masih di bangku sekolah ngerjain ujian, jenggotan ubanan kayak saya. Bayangin lagi seorang ibu-ibu dengan saya nggak ngomong fisiknya kayak apa, bawa anak ikut ujian, bahkan suaminya datang bantu dampingin menjaga si anak. Bayangin di dunia ini masih banyak orang yang masih butuh sekolah, entah itu cuma ijazahnya atau pure pengen cari pendidikan. Adik-adik khususnya yang sekarang, anak zaman sekarang, Gen Z, fokuslah sama pendidikan kalian. Orang tua kalian masih mampu bayarin loh, ya nggak sih Mas? Jadi ayolah selesaikan sekolah kalian, dunia kalian tuh masih jauh. Jangan pikir ketika sekolah selesai, urusan selesai. Kehidupan Anda baru dimulai wahai adik-adik. Bertetangga, saya pengen kerana pribadi. Masnya saya yakin dari tampangnya, masih belum nikah kan? Sudah dong. Masnya nikah muda, umur 17 tahun, 18 tahun udah nikah. Saya Sekarang umur berapa sih Mas ya? sekarang umur 34. Lebih tua setahun di atas saya. Sama lagi 90-an ya. Wah, 90-an. Wis wonge dewek. Seumuran mending, Cuk. Lah, jenengan kalau tidak paham silakan baca nanti subtitle di bawah. Pencet subtitle ada nongol. Jadi Masnya kelahiran 90. Ya, Sama kayak Pak Julian berarti. tuh. sama Selisih apanya? sedikit. Bentar, sama apanya? Sama perawakannya. Oh, perawakannya sama. Baiknya bagerna, eta teh sama Pak Julian sama Mas Widi. Mantap. Visi misinya kalau Pak Widi di pendidikan, kalau Pak Julian di Wirausaha. sirin pedagang. Pokoknya berwirausaha gitu. Saya nggak kan jenengan 90-an loh Mas. Ya. Saya kira jenengan tuh 2000-an lah atau 95 lah paling tua. 90. Berarti masa-masa Dragon Ball Z, No, Doraemon, Doraemon. Krayon Shinchan. Wah, jenengan orang pendidikan kok nonton Krayon Shinchan zaman dulu. Waktu itu masih kecil. Oh, jenengan sudah nikah? Sudah. Sudah punya anak? Karena saya belum. Sudah punya anak? Sudah kebetulan di TTP 2. Sementara ini Dititipkan sudah 2 anak. Putra-putri, putra-putra, putri-putri. yang pertama cowok, yang kedua cewek. Yang pertama cowok, kedua cewek. Satu keluarga sekali. Keluarga sangat berencana sekali. 4 orang loh Mas. Itu impian setiap orang suami istri. Seperti Pak Julia. Pak Faisal kan mau nambah lagi katanya. Ya. Amin, amin. Saya juga doain ya, Mas. Doain. Oh, Jawab ya. Pak Teguh, Oh. antar. Sini merapat, Pak. Jangan malu-malu. Mas sajut-sajut sini. Ada sang pemburu kita, sang pemburu. Kemarin baru moro lagi kalau istilah sini dan dapat babi segede saya. Welcome, Pak Teguh. Sehat, Pak Teguh. Masnya sudah nikah, sudah punya anak 2. Istri orang sini berarti ya? Istri kebetulan orang sana juga di Barat. Anda nggak bisa ngabisin tempat datang ke sini. Contoh dong kayak saya sama istri saya asli orang sini. Kan kesininya udah nikah juga. Hah? Jadi Anda ke sini istri sama satu kampung bawa ke sini akhirnya punya anak di sini sekarang berarti di Green Adelia beli ambil perumahan ini berarti di tahun 2020 2020 akhir 2020 akhir bulan Agustus kalau nggak salah. sampai sekarang betah Mas Alhamdulillah Pak. walaupun ada Pak Julian. Oh semakin mantap itu. Mau bagaimana?
Bukan karena Anda baik, karena dia yang terlalu baik, Pak. Karena dia yang terlalu baik. Saya tahu. Jadi Iya memang baik. orang yang salah satu disegani selain Pak RT, Pak Juliano atau Pak Faisal Hapatu ini orang ini, Pak. Karena orangnya nggak mau memojokkan orang, pasti Allah. Kita lari ke hobi lah, ke hobi pribadi. Tapi ada nggak sih hobi-hobi tertentu? Saya pernah ngobrol sama Pak Faisal, dia bersepeda, musik. Pak Julian pun dulunya tuh kayak gini anak Vespa Mas. Makanya itu sisa muka knalpot kayak gitu. Pak Teguh yang off frame nggak kelihatan, dia tuh pemburu dan musik. Pokoknya kebanyakan di sini tuh seni Pak, termasuk Pak Julian. Nah, Masnya ini ada nggak sih punya kalau entah itu hobi atau kesenangan pribadi, ada nggak orang kayak Mas Widi ini? Secara spesifik kayaknya enggak ya. Maksudnya ya seperti orang-orang pada umumnya aja. Kalau misalnya pas awal-awal misalnya di perumahan ini dulu kan sempat ada futsal ya Om. Iya. Ikut sekali. Anda ikut sama mereka? Ikut sekali habis itu enggak. Menyebalkan sekali Anda. Karena ternyata capek. Oh, futsal itu capek ya? Oh, futsal itu capek. Saya kira sangat segar kalau habis futsal. Capek lah namanya lari-lari. Nulis lirik lagu. Oh ya. Atau Pernah itu fotografi. Pernah hobi nulis pernah. Kan? Benar kan? Pernah nulis. Itu hobi loh, Mas. Saya bilang pernah karena sekarang udah jarang Pak. Karena waktu. Anak nambah satu. Mungkin udah nggak ada inspirasi ya. Anda wahyunya mentok berarti. Itu. Anda harus ke gunung besok. Sudah tidak ada ini. Nah, Asupan ide. Nah, sekalian pemberitahuan promosi sama warga. Rencana teman-teman sekalian, Mas Widi dan teman-teman sekalian, dari produser, eksekutif produser, terus sutradara dan eksekutif director, tanggal 14-15, wahai tetangga satu bambu kosong. 14-15 besok ada pengen ngadain rencana, istilahnya bukan camping, hiking terlalu baik ya lah ya. Bahasa kerennya itu, tapi lebih ke arah refreshing. Ngariung ngumpul semua Mas di tanggal itu, rencananya ke tempat yang keren. Sudah ditentukan ngobrol di luar obrolan ini tuh di Pasir Helang. Pasir sekarang daerah mana? Helang. Daerah Cijambe masuk. desa Cijambe. Pasir Helang. Amun cek Indonesia nak, pasir Helang itu adalah pasirnya para burung elang. Oh gitu. Kenapa elang loh? Emang elang dari situ. Mungkin zaman dulunya karena posisi tempatnya ini, venue-nya ini tuh di atas bukit atau gunung Mas. Di satu itu bukit gunung itu. Cimerta. Oh daerah Cimerta. Cimerta terus di sana. Cimerta itu yang alun-alun. Itu. Nanti ada ininya ya. Ada. Di spill tempatnya enggak? Iya pasti Mas. Nanti saya share di grup Bambu Kosong. Sedikit mempersulit editor. Lah. Nanti saya tunjukin Kasih venue-nya. cuplikannya ya. Saya kasih cuplikan tempatnya yang Barangkali nanti bisa nambah ketertarikan. pasti ini setelah nanti ini editor selesai, tolong cepat editor ya, selesai diedit langsung upload, nanti tunjukin kalian venue-nya kayak apa. Siapa tahu Masnya kelihatannya sekarang saya tembak di sini, bisa ikut nggak kira-kira Mbak nyun sewu Mbak. Jadi bojone niki kan sanes buatan bertanggung jawab Pak. Ini nanti mohon maaf bahasa Jawa dulu ya Pak ya. Sanes bertanggung jawab tapi pripun nggih Mbak Andi? Pengen ngumpul nas sedaya bapak-bapak niku lho Mbak. Men ya tambah tali silaturahim supaya lebih kuat malih Mbak. Kalau Mbaknya istri Mas Widi nonton, izinkan dong. Tapi nggak memaksakan. Kalau semuanya memang nanti setelah selesai take ini masih belum bisa nggak apa-apa Mbak. Tapi ya ini permohonan saya Pak Julian, Pak Faisal dari jajaran direksi mohon diizinkan Pak ya. I love you Mbak, anak-anakmu ganteng-ganteng Mbak, cantik semua Mbak. Ya Mas ya, tanggal 14-15 tungguin. Hari apa berarti itu ya? Sabtu Minggu kemungkinan, kalau nggak Jumat Sabtu saya lupa. Kemungkinan kalau Jumat Sabtu, Sabtu Minggunya lah. Kita menghindarin area keramaran arah teater, jadi kita nyari yang kampung-kampung. Moga-moga nggak begitu ramai pas hari-hari sana. Tempat ada, nanti jangan nanyain makan apa kita di sana. Sudah ada pos sosis Kimbo. Oh iya.
Tapi tuh jangan harap. Tapi Pak nanti di sana kan kalau malam mungkin pagi sore sejuk. Tapi kalau siang kan kulit kita terbakar dengan matahari. Hey. Ada lotion skincare terbaik yang kita punya dengan bawa Sus dari Futurasia Skincare. Bosnya di sini langsung. Jangan takut kulit kebakar gitu. Tapi Pak, kita kan di sini kan bapak-bapak lemah yang tidak bisa memasak. Hei. Ada rajanya hutan kepala suku. Bapak Julian. Halo Pak Julian. Jangan khawatir properti cara memasak. Kalau kita nyasar, dia ahli. Dia dari masa kecil baru bayi itu udah dilepas di hutan. Kan udah 4 tahun di sini. Ada ngasih harapan Mas Widi secara pribadi sebagai warga Green Algelia Residence itu punya harapan apa sih? Karena Mas Widi kan pasti bakal hidup dan lama di sini sebagai warga Subang. Ada Mas, silakan Mas, sampaikan Mas, ke sana Mas. Kalau harapan tentunya ini ya, semakin kita jadi semakin lebih rukun lagi ya. Karena sekarang kan kerukunan udah Mulai luntur. Bagus kalau di kita. Nah, itu jangan sampai kita ngikutin orang-orang kota yang sorangan-sorangan, harus pada ngumpul. Terus Mas, ngumpul bersatu, lebih kompak lagi. kompak. Dalam bertetangga ya khususnya ya. Terus kompak, lebih hangat, saling mendukung satu sama lain. Mungkin gitu. Jadi bukan hanya pengurus saja yang mengelola, jadi masyarakat itu mendukung secara sama-sama gitu. Pokoknya di sini bukan tetangga, keluarga semua. Sama kan kalau terkait hal teknis seperti ya, itu. makanya itu hanya sekedar harapan. Harapan apa sih Pak? Kalau harapan saya nggak ada. Enggak. Di umur yang saya pahami ini tidak mengharapkan sesuatu itu suatu hal yang sangat tinggi Pak kastanya Pak. Karena tinggal jalanin, kerjain, nggak usah ngarep-ngarep. Iya nggak sih? Men. Makasih loh Pak. Saya makin yakin Anda tuh walaupun umurnya seusia sama saya, Anda tuh kebijakannya jauh lebih tua. Mungkin setara sama Pak Julian lah yang kelahiran 70-an. Kayak gitu. 70-an. Makasih loh. Nggak ada harapan-harapan, yang ada kalaupun ada harapan pengen ngumpul aja bertetangga, lain-lain, ayo kita jalan. Gitu ya? Iya, jalan yang ada gitu kan. Dengan versi terbaik yang kita bisa lakukan. Damn, bro. Kelar. Semua obrolan episode 1, 2, 3, 4, 5 kelar. Makasih deh. Kalau kayak itu kelihatannya cukup aja kali ya. Oke. Pak Swidi, Pak Julian, Pak Faisal, produser, eksekutif. Terima kasih. Sutradara, eksekutif produser udah hadir di sini. Simpel-simpel aja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat event-event nanti tanggal 14-15 tetangga-tetangga 1 bambu kosong datang. Masa kalau buat tinggal alasan, kecuali urusannya keluarga saya nggak tangan. Seperti Mas Widi. Tapi kalau Pak Faisal sama Pak Julian wajib ikut. Mereka nggak ikut udah mending bubarin aja semua perumahan, Pak. Bubarin. Gitu. Mas Widi, matur suwun Mas sudah datang. Makasih buat ilmunya sharing. Nanti kalau suatu saat ada kesempatan ngobrol lagi, mau ya datang ya? Boleh. Nggak ganggu waktu, nggak terpaksa, kita cari waktu yang tepat. Karena harus nyambungin semua benang-benang kemarin dari part 1, part 6. Enggak, ini serius Mas. Kita sambung-sambungin harapan-harapan, rencana-rencana sesuai skill dan bidangnya masing-masing gitu loh Mas. Nah, supaya perumahan ini jalan, oke? Mantap tuh, udah gitu aja. Jangan lupa like and subscribe. Tetangga aja, nggak usah keluar-keluar, nggak usah muluk-muluk, tujuan cuma tetangga ini aja gitu. Semoga bermanfaat. Dilanjut, sampai ketemu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Peace.